Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, bahkan ada yang diuji dengan kegelisahan hati. Ramadan yang kita jalani ini pun sebenarnya adalah latihan untuk kesabaran. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Semua itu adalah pendidikan langsung dari Allah agar kita menjadi hamba yang kuat. Maka pada kesempatan malam Ramadan yang keempat ini, marilah kita perhatikan satu ayat yang sangat penting sebagai bekal kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat innallaha ma'asyabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan panggilan yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini khusus untuk kita yang mengaku sebagai orang yang beriman. Allah memberikan resep ketika hidup terasa berat, ketika masalah terasa menekan, ketika hati ini terasa gelisah. Resepnya ada dua. Yang pertama adalah sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah kuat menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan. Sabar adalah tetap taat walau berat. Sabar adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ramadan tahun ini melatih kita sabar. Kalau kita mampu sabar, menahan lapar, mestinya kita juga mampu sabar untuk menahan emosi. Kalau kita mampu sabar, tidak minum seharian, mestinya kita juga mampu sabar, tidak berkata kasar. Karena orang yang sabar, kata Allah, maka Allah bersama mereka. Bayangkan, jika Allah bersama kita, maka masalah sebesar apapun akan terasa kecil. Kemudian yang kedua adalah sholat. Allah tidak menyebut sabar, tetapi juga sholat. Allah tidak hanya menyebut sabar, tapi juga sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah tempat kita mengadu. Sholat adalah tempat kita menangis. Sholat adalah tempat kita menyerahkan beban hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kesulitan, beliau segera mendirikan sholat. Artinya, solusi pertama orang beriman bukan mengeluh, bukan menyalahkan keadaan, tetapi kembali kepada Allah melalui sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mencari pertolongan kemana-mana, tetapi lupa dua hal, yaitu sabar dan sholat. Padahal Allah sudah menjanjikan, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat ini bukan sekedar informasi. Ini adalah jaminan. Ini adalah penguatan. Ini adalah janji Rabb semesta alam. Maka, mari kita jadikan Ramadan tahun ini bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi sebagai latihan untuk memperkuat kesabaran dan memperbaiki sholat kita. Perbaiki kekhusyukan sholat kita, perbanyak doa dalam sujud kita, kurangi keluhan dalam hidup kita. Karena ketika sabar dan sholat sudah kita miliki, insya Allah hati akan lebih tenang, hidup lebih ringan, dan ujian terasa lebih mudah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dan Allah benar-benar bersama kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.